Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Sabtu Pekan Biasa ke-12, 25 Juni 2022. Hari ini gereja memperingati Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria. Bacaan dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 51. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus di bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Sementara orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau membuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Putri Lingga Hakarem dari Banyuwangi. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera berkah dalam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini bersama dengan Gereja Universal, kita memperingati peringatan wajib Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria. Melalui Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 51, kita akan belajar dari sosok Bunda Maria yang memiliki hati yang murni, tulus, dan tak bernoda. Seorang anak sedang terduduk dengan wajah yang sangat lesu di bangku belajar di kamar tidurnya. Ia baru saja mengeluarkan seluruh isi tas sekolahnya dan mencoba mencari sesuatu yang sangat penting baginya di seluruh ruangan kamar tidurnya. Ternyata ia kehilangan handphonenya. Ia mencoba mengingat di mana dan kapan ia terakhir kali menggunakan handphonenya. Namun tiba-tiba ia mulai berpikir negatif. Jangan-jangan tadi saat di sekolah, teman semejanya mencuri handphonenya, atau ada seseorang yang sedang mengerjainya. Meski demikian, dia tetap berusaha mencarinya dan mencoba mengingat peristiwa yang ia alami sepanjang hari itu. Dia mulai menenangkan pikirannya dan dengan sungguh-sungguh mengingat kembali di mana dan kapan ia terakhir kali menggunakan handphonenya.
Tiba-tiba ia tertawa dan wajahnya menjadi gembira. Ternyata ia lupa kalau ia memberikan handphonenya untuk dipinjam oleh adiknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kecemasan dan kekhawatiran sering kita alami dalam hidup kita. Mungkin karena kita melakukan kesalahan atau karena kita melukai hati sesama kita. Kita juga cemas dan khawatir kalau kita dianggap jelek oleh orang lain. Mungkin karena kita berbicara jujur dan terus terang, atau karena kita menolong sesama kita yang miskin dan papa. Karena hal itu, kita juga bisa menjadi berpikir negatif seperti anak tadi. Kita juga bisa menjadi orang yang berusaha mengendalikan kekuatan kita sendiri karena merasa Tuhan tidak memperhatikan kita dan tidak mempedulikan kita. Akhirnya, kita menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Namun hari ini, kita belajar dari sosok Bunda Maria yang memiliki hati yang murni. Ternyata Bunda Maria juga pernah mengalami kecemasan dan kekhawatiran. Saat Bunda Maria merasa bahwa Yesus berada di sekitarnya bersama dengan saudara-saudaranya, dia justru menemukan bahwa Yesus tidak ada bersama-sama dengan dia. Bunda Maria mulai cemas dan khawatir kalau Tuhan Yesus mengalami hal-hal yang tidak baik. Dia terus mencari Yesus, dan karena tidak menemukannya, Bunda Maria kembali ke Yerusalem bersama dengan Santo Yosef. Setelah 3 hari, mereka hanya tiba di Yerusalem dan menemukan Yesus sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Kecemasan Bunda Maria tadi berubah menjadi rasa lega, dan kemudian Bunda Maria menghampiri Yesus dan berkata, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Namun, apa jawaban Yesus? "Mengapa kamu mencari aku?" Demikian perkataan Yesus menanggapi kecemasan Bunda Maria. Tentunya, sebagai manusia, jika kita memposisikan diri kita di posisi Bunda Maria, kita tentu akan sakit hati. Kita sudah lelah berjuang mencari seseorang yang kita cintai, dan ketika kita menemukannya, kita justru dijawab dengan jawaban Yesus, "Mengapa kamu mencari aku?" Namun Bunda Maria, sosok yang berhati lemah lembut dan memiliki hati yang murni, tidak serta-merta menjawab Yesus. Dia mencoba diam dan merenungkan kembali perkataan-perkataan Yesus di dalam hatinya. Karena dia pribadi yang berhati lembut, dia tidak langsung marah dan tidak berpikir negatif atas tanggapan Yesus tersebut. Ia justru menyimpan semua perkara yang sulit itu di dalam hatinya, dan ia membiarkan Tuhan sendiri yang berbicara dalam relung hatinya yang paling dalam, sehingga Bunda Maria tidak lekas marah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, semoga teladan Bunda Maria yang memiliki hati yang lemah lembut membantu kita untuk belajar dari hari ke hari, untuk memiliki hati yang lemah lembut, hati yang murni, hati yang tulus, sehingga setiap perkara-perkara sulit yang kita alami boleh kita renungkan di dalam hati kita yang murni, sehingga kita tidak lekas marah, kita tidak lekas membenci orang, tidak mendendam, dan kita juga tidak berpikir negatif tentang orang lain. Semoga permenungan kita hari ini membantu kita untuk semakin mencintai Tuhan dengan hati yang murni dan tulus. Sekian dan terima kasih. Shalom, salam sejahtera, berkah dalam.